Di sini saya akan membahas dalam dua topik. Yang pertama, pengertian informasi, dan yang topik kedua, pengertian teknologi informasi. Baik, yang pertama, pengertian informasi. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut dapat menjadi informasi. Hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti atau tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut. Di sini dapat kita lihat tentang siklus informasi. Siklus informasi dimulai dari adanya data. Data merupakan fakta yang dikumpulkan dari kehidupan sehari-hari. Data adalah bentuk jamak dari datum. Untuk menghasilkan informasi, maka data harus diproses, diolah dengan metode tertentu, baik dengan cara sederhana ataupun menggunakan prosedur yang kompleks. Informasi yang dihasilkan apabila diterapkan dalam suatu organisasi, maka informasi akan menjadi kebijakan organisasi. Selanjutnya, kebijakan yang diterapkan tersebut akan mempengaruhi kebiasaan kerja atau budaya kerja organisasi. Perubahan budaya organisasi tersebut tentu akan berbeda dengan budaya kerja yang lama, sehingga kalau fakta yang sudah berubah tersebut dikumpulkan kembali akan menjadi data yang baru. Begitulah seterusnya. Sistem tersebut akan berputar menjadi sebuah siklus informasi. Yang kedua, ada teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi merupakan teknologi yang digunakan untuk mengolah data sehingga data dapat diubah menjadi informasi. Pada saat ini, teknologi informasi lebih banyak diperankan oleh penggunaan komputer. Namun dalam perkembangannya, teknologi informasi ini bukan saja komputer, namun dapat berupa peralatan lain yang mempunyai prinsip kerja yang sama atau dapat berfungsi sebagai pengganti komputer, misalnya handphone, iPhone, dan tablet. Di sini ada pemanfaatan TIK. Yang pertama di bidang pendidikan, yang kedua di bidang pemerintahan, dan yang ketiga di bidang keuangan dan perbankan. Ketiga, peran teknologi komunikasi dalam masyarakat. Teknologi komunikasi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Teknologi ini merupakan segala sesuatu yang dapat membantu manusia dalam penyampaian dan penyebarluasan informasi dengan menggunakan berbagai media. Teknologi komunikasi dapat meningkatkan kinerja serta memungkinkan semua kegiatan dapat terselesaikan dengan cepat, tepat, akurat, dan meningkatkan produktivitas kerja karena teknologi komunikasi dapat menyampaikan informasi yang berkualitas dan sangat relevan baik untuk keperluan pribadi, bisnis, kesehatan, hobi, dan rohani maupun pemerintahan. Keempat, dampak pengembangan teknologi informasi. Yang pertama ada dampak positif. Dalam bidang sosial, kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antara suatu tempat dan tempat yang lain. Dengan adanya internet, kita dapat menjangkau wilayah yang lebih jauh di semua belahan dunia. Sebagai contoh dalam berjualan, kita dapat mempromosikan produk kita ke seluruh Indonesia, atau bahkan mancanegara dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan cara promosi tradisional. Yang kedua, dampak negatif. Dalam bidang sosial, pesatnya teknologi komunikasi menyebabkan banyaknya kejadian yang tidak diinginkan seperti yang pertama, berubahnya bentuk komunikasi yang tadinya berupa face-to-face menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi menjadi hampa. Kedua, seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seseorang yang individualis. Ketiga, adanya peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi, pornoaksi maupun kekerasan. Dan yang terakhir, memperparah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat antara orang kaya dan orang miskin. Dapat saya simpulkan, di dalam bidang pendidikan, kemajuan teknologi komunikasi mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau haki. Karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Yang pertama, apabila sistem administrasi suatu lembaga pendidikan kurang baik, dapat menyebabkan pemalsuan dokumen administrasi pendidikan. Kedua, televisi melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat, atau short span of attention. Baik, sekian dari presentasi saya yang berjudul Teknologi Informasi dan Komunikasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.